Kembali lagi di channel GRW bersama dengan saya Maura, dan hari ini kita akan kembali ngobrol nih bersama dengan Pak Rohman ya. Mungkin boleh Pak Rohman sapa dulu teman-teman di rumah atau kenalan dulu nih, mungkin ada yang baru bergabung ke channel ini Pak. Oke, halo semuanya, saya Rohman. Oke, itu aja dulu. Nah, Pak Rohman ini punya specialty ya Pak ya. Specialty-nya ini di EA Trading, betul ya Pak ya. Nah, buat yang baru bergabung, EA Trading ini adalah sebuah teknologi ya Pak, sebuah robot trading otomatis gitu ya Pak, betul. Berdasarkan coding-coding ya Pak gitu. Untuk memudahkan trader ya. Oke, nah kan EA ini sebenarnya disebut sebagai sesuatu yang smart atau adaptif nih Pak. Itu kalau menurut Pak Rohman, kenapa sih EA ini bisa disebut smart atau adaptif Pak? EA itu sebenarnya bagaimana si programmer membuat sehingga dia bisa beradaptasi terhadap grafik yang saat itu sedang berjalan, gitu loh. Jadi kalau orang melihat EA ini, wah ini smart banget ya. Terus ada tiba-tiba ada lonjakan, kok dia bisa open posisi gitu ya. Sebenarnya di balik itu semuanya sudah dibuat atau di-coding sama si programmer. Jadi pada saat ada news misalnya, dia bisa melihat itu suatu peluang, maka dia akan open posisi. Itulah makanya disebut smart. Smart dan adaptif itu tadi berarti bisa disebut seperti ini karena memang dia diprogram untuk melakukan itu ya Pak, sama si programmer atau yang punya EA-nya ini ya Pak. Betul. Oke, nah kan Pak Rohman juga nih pakai IE ya kan, dan Pak Rohman juga udah membuat IE lumayan banyak ya Pak berarti. Iya, ada. Nah biasanya kalau Pak Rohman sendiri membuat coding IE ini berdasarkan apa sih Pak? Jadi kalau saya sendiri kan jujur ya, setiap programmer pasti beda-beda. Kalau saya sih dasarnya dari tren yang terjadi. Dari tren? Dari tren, betul. Dasarnya itu. Jadi pada saat candle itu membuat tren, apakah dia trennya naik atau dia turun, dia akan open posisi. Pada titik tertentu, tren itu dia akan melihat apakah ini masih melanjutkan tren atau enggak, ya dia akan open. Gitu loh. Kalau dia trennya buy atau naik, open posisinya buy. Kalau trennya sedang turun, open posisinya sell. Berarti codingan ini dibuat berdasarkan tren panjangnya ya Pak? Betul. Biasanya di time frame berapa tuh Pak? Biasanya saya di H1. H1, oke. Ada alasan spesifik nggak nih Pak? Kenapa trennya H1 atau per 1 jam berarti ya Pak? Iya, alasannya kalau tren di dalam H1 itu biasanya stabil. Stabil. Jadi pada saat dia naik, kemungkinan besarnya akan terus naik. Dibandingkan dengan time frame yang lebih kecil, itu cenderung berubah trennya. Lebih fluktuatif mungkin. Betul. Lebih cepat berubahnya. Lebih cepat berubah. Kalau dia time frame-nya lebih kecil ya. Iya, betul. Terus kenapa nggak H4 Pak? Kan lebih ini juga tuh. Iya, H4 itu memang alternatif bagus. Cuman kadang-kadang saya juga memikirkan time ya, waktu ya. Waktu pada saat kita ambil posisi sehingga mencapai profit, itu kan kalau di H4 butuh waktu yang panjang. Iya, per 4 jam itu ya. Betul, belum tentu dalam 4 jam itu profit kan gitu. Berarti diambil tengah-tengahnya ya. Dia tidak terlalu pendek durasi waktunya, tapi tidak terlalu lama juga. Makanya kalau Pak Rohman ambilnya di time frame H1. H1, betul. Oke Pak. Nah, berbicara juga soal IE, apakah semua broker ini mengizinkan penggunaan IE Pak? Ya, penggunaan IE ini sebenarnya tergantung regulasi broker sih ya. Jadi memang ada broker yang tidak memperbolehkan IE dan ada juga yang enggak sih. Cuman kalau dibandingkan dengan broker skala internasional, hampir semuanya sih sudah. Berarti kalau mungkin brokernya di regulasinya dari broker luar gitu mungkin agak sedikit lebih fleksibel Pak untuk penggunaan IE-nya dibandingkan dengan broker lokal. Betul. Karena di broker lokal sendiri kan regulator atau pengawasannya juga lebih banyak ya Pak mungkin ya. Mungkin mereka punya alasan tertentu lah. Pak Rohman. Nah, kalau kita mau pakai IE nih Pak, secara let's say supaya dia bisa kita gunakan secara lebih efektif gitu. Kira-kira nih kalau menurut pengalaman Pak Rohman sendiri, seberapa besar sih Pak modal yang kita butuhkan untuk bisa menggunakan si IE ini secara efektif? Kembali lagi ke modal ya. Artinya
modal ini kan bagaimana si trader melihat nasabah atau klien yang akan menggunakannya. Biasanya kalau tradernya programmernya ini, pencipta IE ini mengerti kebutuhan pasar, dia akan membuat beberapa segmen. Beberapa segmen, iya. Jadi IE ini ada yang diperuntukkan untuk yang akun mikro misalnya. Ada IE yang dibuat untuk akun mini, ada yang reguler, seperti itu sih. Jadi kegunaannya adalah bagaimana si programmer menciptakan modal yang dibutuhkan itu tidak langsung habis, artinya bertahan atau mempunyai kekuatan yang ya kuat lah untuk mengikuti arus pasar yang berjalan gitu. Berarti sebenarnya modal minimal untuk menjalankan IE ini nggak bisa disebutin angkanya berapa, nggak karena bisa. IE-nya ini sendiri banyak macamnya ya Pak. Betul, banyak macamnya. Berarti lebih ke mungkin kita yang mau menggunakan IE yang melakukan penyesuaian. Penyesuaian, gitu ya. betul. Kayak ternyata IE ini butuh ketahanan dananya sekian. IE yang ini butuh ketahanan dananya sekian. Betul, Mbak Mora. Makanya kalau sudah dibagi segmen, itu baru bisa tuh ditentukan. Misalnya kalau untuk akun mikro, minimalnya di $200 misalnya. Atau untuk akun mini di $1.000. Kemudian di akun regulernya di $10.000. Nah itu kayaknya lebih tengah-tengahnya seperti itulah. Berarti mungkin ini balik juga ke topik yang obrolan kita sebelumnya, kalau memang harus dari kitanya juga ya Pak, yang melihat dulu nih si IE-nya ini. Pak Rohman, kalau gitu. Nah, kemudian kan IE ini dia adalah suatu program yang kita selipin nih ya Pak ke dalam aplikasi MT4 maupun MT5-nya ya Pak. Iya, betul. Nah, sedangkan di MT4 dan MT5 itu kan berarti ada data kita ya kan. Username kita, password, akses ke akun trading kita lah. Nah, di saat kita menggunakan IE ini Pak, keamanan data dan akun kita ini gimana nih Pak? Sebenarnya IE itu nggak ada hubungannya sama keamanan data. Jadi dia tetap berjalan sesuai dengan tugasnya gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya tugas itu ngambil data terus kirim data, itu nggak ada. Berarti kalau misalkan saya pakai IE tiba-tiba data saya dicolong gitu untuk yang lain-lain gitu nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Nah kecuali ya tadi dari brokernya itu sendiri. Jadi sebenarnya data itu kan ada di broker. Betul. Datanya di broker ya. Kalau misalnya IE kita hanya menyelipkan, dia hanya menjalankan tugasnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya sama data nasabah. Berarti di saat kita selipin IE itu ke MT4 maupun MT5, dia benar-benar hanya fokus ke buka tutup posisi dan analisa chartnya aja ya. Dia nggak merembet sama sekali ke data-data pribadi kita. Itu berarti teman-teman penggunaan IE ini aman ya, nggak berpotensi untuk mencuri datanya teman-teman ya Pak ya. Nah, kemudian untuk IE ini sendiri Pak, misalkan nih Pak Rohman punya satu IE, terus saya tertarik untuk pakai IE milik buatannya Pak Rohman gitu. Apakah IE ini bisa saya gunakan di multiple pair? Misalkan IE yang sama di satu IE ini saya pakai misalkan di XAUUSD, terus habis kemudian di USD JPY misalkan, gitu. Bisa atau enggak Pak? Itu sebenarnya kembali lagi sama term and condition-nya si IE itu. Jadinya biasanya kalau si programmer atau pencipta IE-nya sudah menyebutkan nih di awal, IE ini khusus untuk gold ya, gitu. Ada kayak gitu. IE ini khusus untuk pair hanya Euro USD dan USD JPY, itu ada kayak gitu. Jadi semuanya punya spesifikasi gitu loh. Ada juga memang IE yang dibuat semua pair lepas gitu kan, semua bisa gitu kan. Yang general gitu. General itu juga ada gitu. Nah, kalau pada saat kita berlangganan dengan IE, ya pasti dia punya aturan sendiri deh. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Rohman atau preferensinya Pak Rohman deh, Pak Rohman sendiri lebih suka IE yang tadi general atau biasanya Pak Rohman emang coding spesifik, misalkan kayak untuk gold aja kah, atau misalkan Euro USD aja kah, atau gimana kalau Pak Rohman? Kalau saya sih cenderungnya IE itu dibuat untuk spesifik ya. Spesifik, Karena kalau kita pakai secara global, pertama pemantauan. Jadi semua pair itu kan
berbeda-beda, Iya, dari harga, beda. dari fluktuatif. Nah, kalau kita pakai semua, saya rasa agak lamban IE-nya itu bekerja. Karena semua kan harus dinilai, kemudian diambil posisi salah satu kan gitu. Nah, bagusnya dengan spesifikasi, tapi juga tidak terlalu sempit ya. Artinya, contoh kalau IE saya tuh berjalan di hanya 10 pair. 10 pair. Ya, jadi saya udah klasifikasikan dari 10 pair ini yang paling memungkinkan untuk profit lebih, yaitu gitu misalnya seperti itu. Oke, berarti IE punya Pak Rohman ini menganalisa dari 10 pair ini ke ternyata misalkan contoh yang di momen ini paling punya potensi profit misalkan gold. Berarti dia akan buka posisinya di gold. Seperti itu Mbak Mora. Jadi enggak terlalu pusing IE-nya. IE-nya enggak kerja keras juga ya, Pak. Kerja keras, betul. Jadi sama-sama enak nih, IE-nya enggak kerja keras, kitanya juga enggak kerja keras ya, Pak, sebagai pengguna IE. Betul. Berarti kalau misalkan kita ambil rata-rata gitu Pak, misalkan. Kalau kita bandingkan, misalkan tadi Pak Rohman sebutkan ada 10 pair gitu ya. Kalau kita analisa sendiri, dari 10 pair itu untuk menentukan mana yang bisa paling profitable kita bilang ya mungkin sama pakai IE. Perbedaan waktunya kira-kira berapa lama Pak? Pasti jauh lah ya beda. Karena kalau IE sendiri kita tuh nggak perlu ngitung. Jadi pada saat IE itu bekerja, misalnya let's say IE itu bekerja dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kelihatan pair A misalnya paling sering terpakai misalnya 10%. Pair B 9% gitu. Jadi dalam kumpulan transaksi yang berjalan itu kelihatan yang paling sering open posisi pair yang mana. Gitu. Jadi analisanya gampang sekali. Wow, berarti benar-benar IE ini yang kerja ya Pak ya? Betul. Dia juga yang menciptakan peluang, artinya membaca peluang, kemudian dia open posisi, tutup posisi, dan semua serba otomatis. Gitu. Wow. Menarik sih pakai IE Pak, sebenarnya ya. Dan itu menghemat waktunya juga, berarti banyak ya Pak? Sangat menghemat, apalagi kalau penggunanya itu seorang bisnismen misalnya. Orang-orang yang punya kesibukan lain mungkin ya Pak, yang nggak bisa terus-terusan pantengin chart tradingnya atau ikutin newsnya mungkin ya. Oke, berarti mungkin kalau perbandingannya di saat kita baru baca news untuk pair kedua, ternyata IE-nya udah buka posisi karena dia udah menyimpulkan ya Pak ya. Bisa jadi. Oke. Nah, tapi nih di keluaran sana nih Pak, kadang kala ada juga nih stigma yang suka bilang kalau IE ini justru berpotensi untuk bikin akun ini lebih cepat MC atau margin call nih Pak. Kalau Pak Rohman sendiri setuju atau enggak dengan statement ini? Iya, oke. Sebenarnya memang itulah ya plus minus ya. Artinya kan di antara pencipta IE ini kan ada yang mungkin dia benar-benar create itu dengan tulus ya. Ada juga mungkin dia hanya membuktikan diri aja, setelah itu udah nggak diurus gitu kan. Nggak ada kelanjutan pertanggungjawabannya ya Pak ya. Nggak ada. Gini udah hilang gitu ya. Yang penting bikin gitu. Untuk portonya. Betul, awalnya profit, tiba-tiba bulan depan udah loss lah. Nah kayak gitu. Ya pasti adalah kayak gitu. Dan makanya dari awal saya bilang sama para nasabah saya itu melihat IE itu tidak bisa langsung lihat, langsung beli, langsung pakai gitu. Analisa dulu gitu. Sudah berapa lama berjalan, kemudian profitnya berapa persen, pairnya yang dipakai apa aja, kemudian profitable nggak, long time nggak, kan gitu. Di situ Mbak. Itu juga pentingnya pembahasan kita kemarin adalah kita harus cek history dari IE-nya itu dan juga harus backtest juga ya Pak ya. Backtest, betul. Oke, I see. Nah, kemudian kalau kita udah backtest, terus kita udah ngelihat historinya, ternyata IE ini bagus nih profitnya, misalkan sesuai nih angka rata-rata profit yang dihasilkan sama IE ini dengan target pribadi saya, ketahanan, dan inti IE ini udah cocok lah gitu Pak sama kita. Gimana cara kita melihat hasil performa dari IE ini sendiri Pak? Apakah ya udah memang kita lihat dari histori transaksinya setelah kita gunakan aja, atau kita bisa analisa per bulannya, atau gimana kalau
Mungkin kalau dari Pak Rohman sendiri biasanya gimana Pak? Iya, kalau untuk bicara hasil ya, yang pasti ya kita harus bergabung dulu. Betul. Bergabung dulu, kemudian coba dulu dalam sebulan, baru dilihat tuh hasilnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan IA itu, cara kerjanya, apakah sesuai apa yang dibilang sama penciptanya kan gitu. Kalau penciptanya bilang ini berdasarkan tren baru open posisi, ternyata di lapangannya nggak ada tren apa-apa, tiba-tiba buka posisi, nah kan gitu, nggak matching gitu kan, apa yang dibilang, wah kan gitu. Nah seperti itu, saya rasa untuk menilai yang pasti harus gabung dulu lah, coba mungkin dalam jangka waktu dekat, setelah yakin sesuai ya bisa langsung panjang. I see. Nah ngomong-ngomong soal tadi nih, Pak Rohman kan bilang katanya dia sesuai tren ikut posisi tapi nggak ada tren apa-apa dia buka posisi. Berarti kan di situ ada sedikit error atau miss ya Pak dari IA-nya. Betul. Kalau dari pengalamannya Pak Rohman sendiri, berapa sering sih Pak atau berapa persen mungkin potensi IA itu error? Let's say. Pengalaman saya sih kecil sekali ya, mungkin 1% mungkin. Wah. Gitu, karena kan semua kan sudah diatur ya, disetting gitu loh. Pada saat itu sedang berjalan tren ya, dia nggak akan open posisi kalau nggak ada tren, itu, Mbak. Gitu. Mungkin kalau ya apa ya sebutannya force major mungkin ya, misalnya mungkin listrik di VPS-nya down mungkin saja itu. Tapi kan hal yang di luar dari IA-nya itu sendiri ya. Itu sendiri, betul. Oke, berarti memang si IA ini sebenarnya kemungkinan errornya cukup kecil ya Pak, relatif banget. Kecil ya. Kecil banget karena itu memang sudah di-coding seperti itu. Kalaupun dia berubah, nah itu tanda-tanya tuh ada yang berubah kan gitu. Atau ada yang kedua itu dari sisi luar force major-nya itu. Nah, kalau gitu Pak, apa aja sih tanda-tanda kalau si IA ini tuh let's say udah gak relevan dan misalkan kita harus ganti IA-nya? Kalau dia nggak relevan udah pasti penggarisnya itu adalah nilai profit yang menurun. Itu dari yang misalnya bulan ini 10%, bulan depan tiba-tiba jadi 5%, 3%. Nah itu yang harus. Perubahannya cukup drastis ya. Perubahan drastis itu udah tanda tanya. Itu langsung di pause aja dulu, kemudian ditanyakan ke penciptanya. Kalau memang ada penjelasan yang cukup logis dan masuk akal. Masuk akal, oke. Cuman kalau tidak ada penjelasan apa-apa, ditelepon juga nggak dijawab, ya lebih baik stop. Ganti ya, daripada malah makin ini. Oke, berarti memang sebenarnya walaupun kita menggunakan IA dan dia bisa berjalan secara otomatis, tetap kita harus perhatikan juga ya Pak si IA-nya. Dari segi profitnya apakah sesuai? Betul. Oke. Pemantauannya juga nggak repot kok. Paling sebulan sekali kita lihat. Sebulan sekali. Itu kan ada reportnya juga kan. Jadi dari sistem IA-nya ini ada reportnya sendiri? Biasanya kan si pembuat IA itu mereka punya channel, punya media sosial. Dia akan report tuh bulan ini profit sekian, bulan ini profit sekian. Pasti ada itu. Untuk kelangsungan nasabah ya. Jadi untuk transparansinya juga ya Pak ya. Betul. Oke, I see. Berarti kita bisa melihat dari itunya transparansi laporan profitnya dari si pembuatnya dan kita tetap harus pantau sendiri juga di akun kita berarti ya Pak. Betul. Ya. Untuk histori transaksinya seperti apa setelah kita gunakan si IA tersebut ya. Betul. Oke, I see. Nah, hari ini kan kita bahas lebih ke resiko dan juga kelebihannya IA itu sendiri ya Pak tadi. Dan IA ini kan pintar atau adaptif ya tadi kita bilang Pak di awal. Nah kalau dari Pak Rohman sendiri ada yang bisa disampaikan nih ke teman-teman yang lagi menonton di rumah atau menonton dimanapun teman-teman berada ya. Terkait IA ini kalau ada yang Pak Rohman mau sampaikan kira-kira apa Pak ke teman-teman? Mungkin berulang kali saya sampaikan ya. Artinya penentuan pada saat kita memilih IA itu ya benar-benar diteliti ya. Dari awal kita coba dulu, kita backtest, kemudian kalau memang sesuai, kita coba dalam waktu dekat dulu,
Setelah berjalan baik, baru mungkin ambil keputusan untuk jangka panjang. Seperti itu, saya rasa. Berarti pada akhirnya kita harus melakukan riset juga ya Pak ya? Riset dulu. Memang riset itu fondasinya teman-teman. Kita mau pakai IE, kita betul. Mau mulai investasi trading in general pun kita tetap butuh riset ya Pak ya? Oke, nah dari insight hari ini teman-teman berarti kita belajar kalau IE ini adalah sebuah robot yang gak hanya berperan sebagai alat otomatis tapi juga alat bantu secara strategis ya. Betul, Pak Rohman ya. Nah kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya lebih jauh lagi soal IE, teman-teman bisa banget nih join ke akun Telegramnya GRW dan nanti teman-teman akan diarahkan juga nih ke channelnya Pak Rohman ya. Iya, betul. Dimana channelnya Pak Rohman ini ada 2 ya Pak, ada yang reguler dan juga ada yang VIP. Nah, kalau teman-teman penasaran detailnya gimana, boleh langsung bergabung dan linknya ada di deskripsi. Pak Rohman, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita bahas-bahas lagi soal IE. Sekali lagi terima kasih Pak Rohman atas waktunya dan terima kasih juga nggak lupa untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel GRW supaya nggak ketinggalan insight-insight yang lebih menarik ke depannya. Oke, kalau gitu sampai ketemu teman-teman.